Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya dan Pak Erlangga terutama. Cuman karena kebetulan sekarang jatahnya pematerian terkait dengan masalah pedagogik, berarti saya tampil sendiri tanpa didampingi oleh Pak Erlangga. Ini sejatinya merupakan pertemuan yang kedua, walaupun seharusnya sudah yang ketiga, tapi saya dan Pak Erlangga perlu waktu untuk bisa berkoordinasi lebih lanjut terkait dengan masalah mata kuliah ini, karena memang mata kuliah ini dijadikan sebagai mata kuliah yang dipilih untuk dikonversikan dengan peserta MBKM. Tapi saya pikir tidak masalah ya, karena apapun itu kalian tetap perlu mendapatkan sisi keilmuan sesedikit apapun yang bisa kami sajikan. Saya pikir ini adalah tanggung jawab moral saya dan Pak Erlangga untuk tetap menyajikan informasi yang bersesuaian dengan mata kuliah ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan pedagogik perspektif dalam mobile learning. Ya, karena seperti yang sudah disampaikan di awal, nantinya hal-hal yang berhubungan dengan learning-nya itu akan dihandle oleh saya, sementara hal-hal yang berhubungan dengan mobile tentang teknologinya itu nanti oleh Pak Erlangga. Baik ya. Nah, hal yang paling mendasar mungkin yang perlu kita diskusikan di awal, kita sepakati agar perspektif kita itu sama, yaitu bahwasanya mobile device itu didefinisikan sebagai general term of any type of handle computer. Artinya adalah sudut pandang ketika membicarakan tentang mobile device, yaitu tidak hanya terbatas hanya pada perangkat berbasis Android saja, tapi lebih luas dari itu yang memungkinkan dalam bentuk apapun gitu, entah itu laptop gitu, tablet, handphone, macam-macam. Karena yang menjadi hal yang perlu digarisbawahi itu adalah any type of handle computer, berarti segala macam bentuk komputer yang kemudian itu bisa dihandle oleh tangan begitu, handheld, jadi bisa dibawa kemana-mana. Maka itu akan membuat batasan yang cukup clear terkait lingkup mobile yang kita bicarakan. Nanti terkait dengan this device are designed to be extreme portable, nah itu kelengkapan definisi yang lainnya. And they can often fit in your hand, jadi kalian bisa bawa kemana-mana. Some mobile device like tablet, e-reader, smartphone are powerful enough to do many of the same thing you can do with a desktop or laptop computer. Artinya adalah apapun wujud kebendaannya, tapi itu sangat mungkin untuk dimanfaatkan sebagai sarana mobile device, untuk sarana mobile learning begitu ceritanya. Nah, kita agak tidak terlalu familiar dengan e-reader gitu ceritanya. Walaupun ada ya, tapi kita mungkin akan lebih familiar dengan sebutan tablet, smartphone gitu. Tapi ya tidak masalah, tapi ini akan menjadi batasan dari sudut pandang teknologinya nanti. Nah, kita lanjutkan. Nah, secara umum ya ini menjadi motivasi sebenarnya. Kenapa kemudian mata kuliah mobile learning ini dimunculkan? Ya karena perkembangan teknologi yang sudah sangat luar biasa. Gitu. Saya yakin dan percaya kalian sudah sangat paham ya dengan betapa kemudian teknologi komputer itu berkembang secara sporadis dari tahun ke tahun. Gitu. Dari yang dulu besar begitu di komputer begitu, sekarang menjadi makin lama semakin mengecil. Tapi secara bentuk wujudnya semakin kecil, tapi pertambahan fungsionalitasnya semakin besar begitu. Itu yang membuat kenapa kemudian mindsetnya kalau selama ini perangkat mobile itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain, misalkan begitu, bisa jadi car elektronik GPS gitu, ABS, audio video, mobil video, home entertainment, games dan kawan-kawan. Kenapa kemudian tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran begitu? Saya di mobil saya tertanam suatu perangkat unik ya. Kebetulan saya mendapatkan dari free waktu itu ditawarkan karena sempat saya membeli perangkat yang lain, kemudian sebagai bonus promonya saya ditawarkan perangkatnya free, hanya cukup bayar biaya kirim saja, dikirim dari Inggris. Perangkat itu kemudian saya letakkan di salah satu komponen di mobil dan dia akan memberikan informasi terkait kondisi tidak normal dari mobil saya. Dan itu terkoneksi langsung dengan perangkat handphone.
Jadi kalau misalkan ya anggaplah putaran roda sebelah kanan belakang ini agak nggak nyaman begitu, nggak sesuai dengan apa keseimbangan putaran rodanya nggak sesuai, dia akan kasih informasi. Nah, saya pikir wah ini keren banget begitu. Maka hal yang sama itulah yang kemudian dirasakan kenapa kemudian mobile ke tingkat kecanggihan mobile device ini tidak dimanfaatkan dalam lingkup pembelajaran. Itulah yang melatar belakangi munculnya mata kuliah ini dan menjadi menarik karena kan kalian berada pada situasi yang tidak jauh berbeda. Kalian mempelajari teknologi, tapi di sisi lain kalian juga mempelajari aspek pendidikan. Hanya saja teknologinya dibatasi dalam kerangka mobile gitu ya ceritanya ya. Nah, bagaimana kalau dua hal itu dikawinkan? Saya pikir itu akan menjadi hal yang sangat menarik pada akhirnya. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah kenapa harus mobile learning? Nah, maka disinilah kemudian kita memahami alasan kenapanya itu karena dengan munculnya teknologi itu terjadi paradigma shift, gitu. Peralihan paradigma yang awalnya berangkat dari knowledge adoption, jadi adopsi suatu pengetahuan, kita belajar, kalian diajarkan, dan kemudian kalian mengadopsi apa yang diajarkan begitu, itu beralih dengan keberadaan teknologi itu beralih menjadi knowledge production. Jadi bagaimana kemudian sebuah pengetahuan itu kan adalah hasil dari informasi ya. Informasi itu adalah hasil dari olahan data begitu. Jadi kalau segala sesuatunya itu kemudian bisa kita yakini itu bersumber dari data. Dulu kita hanya mengadopsi saja. Tapi dengan adanya teknologi ini, maka ya kasarnya ini society 5.0 lah. Dengan adanya teknologi ini, itu pengetahuan itu jadinya diproduksi. Betapa luar biasanya. Kok bisa begitu ya? Contoh saja, misalkan kalian tentunya sudah pernah mendengar bagaimana big data itu bekerja, bagaimana machine learning itu bekerja. Ada seorang senior kalian yang mengangkat dengan menggunakan apa ya machine learning begitu melakukan analisis pandemik yang sedang ada di Kota Bandung ini beberapa waktu lalu ya, di jauh sebelum kasus COVID itu ada. Tapi hanya dengan mengandalkan percakapan di Twitter yang itu diambil dari kurang lebih sekitar 1.000 sampai dengan 5.000-an percakapan begitu. Kemudian dia membuat peta. Peta itu berisikan lokasi pandemik misalkan contohnya oh ternyata orang yang berkomunikasi yang lokasi sinyalnya itu berada di lingkungan kota Bandung misalkan begitu obrolannya itu sedang lagi musim panas demam begitu ceritanya batuk-batuk yang notabene itu adalah ciri-ciri demam berdarah. Lihat bagaimana sebuah pengetahuan itu diproduksi lingkupnya hanya dengan mengandalkan sebuah data begitu ceritanya. Dan dari situ muncul banyak keilmuan-keilmuan yang lain lagi gitu. Kalau sekarang mungkin bagaimana kemudian kita mengandalkan teknologi dalam mengembangkan bisnis ngiklan begitu. Muncul kan profesi baru ya, influencer begitu ceritanya. Wow, ada banyak. Walaupun secara terminologi mungkin tidak cukup pas ketika disandingkan dalam obrolan mobile learning kita, tapi ada banyak hal, ada banyak pengetahuan yang kemudian dengan teknologi itu, si pengetahuan itu diproduksi. Kalau produksi itu berarti diciptakan kan ya, yang awalnya mungkin ada, diadakan kembali, atau bisa jadi yang awalnya tidak ada, jadi ada. Gitu. Atas dasar apa? Atas dasar kemajuan teknologi. Nah, peralihan paradigma yang kedua itu bicara, kalau dulu informasi itu dikumpulkan, muncullah keilmuan tentang kearsipan, arsiparis, dan kawan-kawan. Dokumen itu dikumpulkan. Tapi dokumen itu menjadi tidak punya arti apa-apa gitu karena hanya sekedar dikumpulkan. Tapi dengan adanya teknologi, si informasi tadi tidak hanya sekedar dikumpulkan tapi juga di-generate gitu. Dia bisa menghasilkan informasi yang baru. Ini masih terkoneksi dengan poin yang pertama. Tapi berbeda dari sudut pandang perspektifnya saja. Yang awalnya informasi dikumpulkan, sekarang informasi itu di-generate gitu. Nah, muncul banyak hal yang menjadi lebih menarik dalam hal itu. Contohnya misalkan
Boleh jadi ini salah satu risetnya Pak Budi ya, dan beberapa senior-senior kalian eh, sempat mengangkat skripsi yang berhubungan dengan itu. Jadi problemnya hanya didasarkan pada kenyamanan dalam melakukan diskusi. Kan kalau kalian lagi belajar dibagi kelompok, ada kelompok yang nyaman diskusinya tapi ada yang enggak. Loh, kok bisa begitu? Nah, muncullah ide kenapa enggak kemudian kita lakukan analisis gaya belajar sehingga mereka yang punya kecenderungan gaya belajar aspek psikologisnya itu dicoba dianalisis, nah kita pasangkan sehingga cocok mereka. Jadi ada rekomendasi pembentukan kelompok. Oh, si A ini nggak bisa kalau sekelompok sama si B. Karakteristik psikologis mereka berbenturan gitu. Maka harusnya dipasangkan dengan si C. Nah, begitu. Lihat bagaimana informasi tentang gaya belajar kalian di-generate. Dan itu dijadikan sebagai sebuah ilmu. Nanti nyambung lagi kan dengan pertama. Yang ketiga, konstruktivisme menjadi social konstruktivisme. Apa bedanya? Kalau pada poin yang pertama, konstruktivisme aja, maka konstruktivisme versi ini itu hanya berbatas pada konteks tertentu. Misalkan, contohnya kalian lagi belajar matematika, diberikan suatu studi kasus di situ. Kan esensi dari konstruktivisme itu adalah kemampuan kalian secara mandiri untuk menghasilkan pengetahuan. Jadi kalian dikasih soal, kasarnya ini sederhananya begitu. Nah, tanpa diajarkan apa-apa dulu. Nah, dengan mendasarkannya pada sesuatu yang kalau ya dengan ilmu dasar kalian saja lah. Kira-kira gimana solusinya itu? Itu sederhananya konstruktivisme. Nah, kalau hanya konstruktivisme aja, maka lingkupnya itu terbatas sesuai konteksnya. Oh, matematika berarti matematika saja. Ketika bicara tentang alpro berarti alpro saja. Kasus yang disajikan itu kasus alpro saja begitu. Tapi dengan teknologi konteks tadi itu diperluas sehingga apa-apa yang kalian pelajari itu harus memiliki daya guna untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi secara sosial sehari-hari dengan kacamata teknologi. Maka dalam konteks ini ya, maka kalian bisa lihat bagaimana kemudian ada banyak teknologi itu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, kemunculan IoT itu salah satunya itu untuk menjawab tantangan ini, social constructivism. Jadi ya teknologi itu membuka segala sesuatunya. Sampai nanti pada akhirnya dari teaching itu berarti kita mengajar begitu, menjadi learning facilitation. Kenapa? Ya sumber daya informasi itu sudah sedemikian banyak sampai kalau ada apa-apa dikit-dikit tanya Mbah Google, dikit-dikit tanya Mbah Google gitu. Artinya sumber kalau dulu sumber belajar itu hanya buku. Buku pun itu yang kadang-kadang dibagiin sama sekolah sebelum internet teknologi itu ada lah gitu. Tapi ketika teknologi itu sudah mulai berkembang, lihat apa yang terjadi. Ya bahkan kita selaku guru belum mulai menyampaikan, siswa sudah tahu duluan. Karena apa? Membaca. Cari tahu di internet, searching, googling, dan kawan-kawan. Maka betapa luar biasanya perubahan itu. Itulah yang kemudian mendasari kenapa kemudian eh, pembelajaran itu perlu dikemas dengan juga memanfaatkan teknologi. Nah, tapi fokus obrolannya kan dalam konteks mobile learning ya berarti ya. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, eh, apa? Sempat muncul diskusi yang sangat luar biasa itu. Ini saya ambil dari presentasi Phyllis Hillwick tahun 2015. Jadi dia sempat mengungkapkan apakah keberadaan mobile learning itu sebuah badai yang sangat luar biasa begitu ceritanya. Ya konon kabarnya sampai dalam beberapa konteks itu beberapa teknologi itu mampu membatalkan, mampu menghilangkan proses pembelajaran reguler karena terfasilitasi. Kalau dulu orang belajar itu harus di tempat yang sama, di waktu yang sama, semuanya serba berbatas. Dengan adanya mobile learning, oh kalian bisa pilih mau belajar di mana, kapan, dengan siapa. Bisa. Betapa luar. Makanya
Betapa luar biasanya kan ya. Makanya apakah ini sebuah badai gitu katanya gitu. Maka ya ini sengaja saya ambil tapi mungkin karena dibahas di tahun 2015 sedikit lampau lah ya. Teknologi berkembangnya di situ masih ada 3G and Wi-Fi network. Kalau sekarang kan sudah bukan 3G lagi ya, bahkan sudah 4,5G gitu. Ada yang 5G gitu ceritanya. Tapi ini sudut pandangnya diambil dari Amerika. Ketika kemudian bagaimana kemudian Amerika itu melakukan mobile learning adoption. Mereka sudah mulai menanamkan benih-benih pembelajaran berbasis mobile dalam konteks pembelajaran yang mereka lakukan di sekolah, terutama di sekolah. Dan itu didasari atas adanya kesinambungan antara service supplier. Lihat, service supplier itu siapa? Berarti itu adalah sekolah. Artinya ini yang bicara tentang penyedia jasa layanannya, pendidikan ya terutama ya. Kalau konten ya sama juga. Jadi kalau service supplier itu bicara tentang orangnya, kalau konten itu bicara tentang apa yang mau dipelajarinya. Dan kemudian teknologi supplier itu bicara tentang kita mau belajar pakai teknologi apa. Bergabung tiga-tiganya. Maka itulah yang mendasari Amerika kemudian melakukan mobile learning adoption. Kontennya ada, yang menyediakannya. Jadinya misalkan kalau kita anggaplah mohon maaf nyebutin merek Ruang Guru begitu, yang ngajarnya juga ada dengan karakternya, teknologinya tersedia. Jadi, maka muncullah inovatif user interface nantinya. Lebih menarik, jadi tidak hanya tampil apa adanya. Termasuk yang saya lakukan saat ini adalah sebagai dampak dari inovatif user interface yang ada di dalam teknologi Zoom gitu. Nanti kemudian keberadaan teknologi 3G and Wi-Fi. Kalau sekarang sudah lebih dari sekedar 3G. Large growing user demographic gitu. Makin tersebar. Walaupun kita tidak bisa menolak Indonesia berada dalam kondisi yang setengah-setengah begitu. Tidak semua daerah, tidak semua titik di Indonesia terjangkau dengan keberadaan teknologi. Kita terkendala. Maka pukulan terbesarnya adalah dalam kondisi pandemik saat ini. Semuanya jadi terbuka kan. Oh ya, kita tahu ternyata walaupun ada di tengah kota, tapi daya adopsi masyarakat kita terhadap teknologi itu berbeda. Begitu aja. Sampai nanti kemudian large growing user demographic itu juga mempengaruhi smarter device and browser. Jadi diperbarui device-nya. Yang dulu mungkin hanya sekedar hanya bisa mengelola teks, sekarang bisa menjadi gambar menjadi video kemudian terus aja meningkat sampai bisa melakukan voice call dan kawan-kawan. Sampai nanti powerful OS dan end application-nya dibuat sedemikian. Muncullah Ubuntu versi edukasi. Google juga mengeluarkan edukasinya. Kemudian Microsoft juga sama gitu. Lihat bagaimana segala sesuatunya itu menjadi berubah mindset-nya itu untuk memfasilitasi proses pendidikan dan pembelajaran. Nah, dari sini sejatinya ya ini yang kemudian dijadikan sebagai kerangka model dari mobile learning. DLS itu mobile learning berada di dalamnya ya. Kemudian D-nya itu device, L-nya itu learner, S-nya itu social aspect. Nah, hubungan antara ketiga hal inilah yang kemudian menjadi dasar dari pembentukan mobile. Jadi nggak hanya sekedar device-nya saja, tapi kita juga harus mikirin learner aspeknya karena itu adalah end user-nya, pengguna kita gitu. Jadi jangan hanya memandangnya itu dari perspektif kita selaku pengembang teknologinya, tapi harus diperjelas ini end user-nya siapa. Kalau siswa ya berarti bagaimana sebaiknya interface itu dikemas untuk lebih memudahkan siswa dalam mempelajarinya. Demikian juga ketika bicara tentang sosial aspek. Nggak usah tinggi-tinggi deh, misalkan kita mungkin aja mengemas mobile learning yang kemudian dulu ada seorang senior kalian dia buat AR ya untuk perakitan komputer, keren banget. Tapi sayangnya teknologi AR yang dia kembangkan itu didasarkan pada suatu framework yang hanya bisa dijalankan untuk handphone flagship yang harganya tuh 7 juta ke atas gitu. Bagus, bagus. Ya istilahnya
kalaulah perakitan itu kalian pakai yang punyanya Cisco itu apa Cisco Essential ya. Nah, ini dia buat yang versi mobile dari Cisco Essential. Jadi ketika pelajaran perakitan itu guru hanya cukup bagiin marker aja. Atau dalam beberapa setting pembelajaran di mana kemudian dia apa ya menggunakan apa kalau di dalam cooperative learning itu tim games turnamen. Jadi di dalam box itu dia hanya siapin marker aja. Nanti siswa yang melakukan analisis kesesuaian antara perangkat yang dia ambil, periferalnya itu spesifikasinya itu saling support atau enggak. Tapi ya itu sayangnya dia hanya bisa berjalan pada flagship saja. Karena ya frame yang diambil dia nggak bisa kalau misalkan nggak di level itu nggak jalan tuh. Jadi nggak menarik. Tapi makanya diambil di level yang tinggi, cuman sayangnya berbatas. Di waktu itu, di masa dia percobaan, dia jadi disimpan di Google Play Store dan itu hanya bisa di-download untuk handphone yang di dalamnya terinstall apa begitu ceritanya. Dan itu hanya dimiliki oleh laptop flagship. Jadi kalau yang ya bangsa-bangsa yang biasa-biasa saja nggak bisa. Terpaksa didistribusikan secara manual begitu. Jadi didistribusikan APK-nya. Nah, itu juga perlu menjadi pertimbangan gitu. Sehingga nanti kawin silang antara sosial aspek dan device aspek muncullah sosial teknologi. Jadi teknologi yang bisa memfasilitasi kondisi sosial itu yang seperti apa. Nanti kawin silang antara device aspek dengan learner muncullah device usability. Tingkat kegunaan dari si device itu kayak gimana. Nanti antara learner dengan sosial muncullah interaction learning. Bagaimana kemudian walaupun dibelajarkan secara berbantuan teknologi, tapi tidak mengurangi sisi interaktifnya. Nanti gabungan dari semuanya muncullah mobile learning. Nah, dalam perspektif saya, hal yang seperti ini itu perlu kalian pahami begitu. Jadi tidak hanya sekedar mengembangkan mobile learning, tapi sudut pandang yang digunakan itu hanya pada konteks device aspeknya saja. Sehingga kita hanya menggunakan teknologi, kita tidak memperhatikan bagaimana kemudian learner-nya. Berarti kan itu kalau di dalam learner itu ada kontennya begitu, ada aspek pedagogiknya, ada didaktiknya, kompleks gitu ceritanya. Kita juga perlu lihat aspek sosialnya juga gitu. Oke, baik. Nah, dari sini ini saya sejatinya ini sebenarnya saya mendapatkannya dari salah satu literatur, cuman sayangnya saya tidak mencantumkan literatur itu. Ini dia membuat perbedaan antara apa sih sebenarnya yang membedakan hanya dalam konteks mobile learning dan online learning gitu. Karena sejatinya dia sama ya terus di stand gitu. Jadi hanya untuk memetakan saja. Jadi secara keseluruhan payung besarnya itu bernama flexible learning. Flexible learning itu pembelajaran yang fleksibel. Artinya sebenarnya flexible learning itu kemudian dibagi dua. Ada yang bersifat kontak learning, face to face gitu, residensial gitu. Dia harus tatap muka gitu. Ada yang kemudian berbasis distant learning. Bayang ya, fleksibel dipetakan jadi dua, ada yang tatap muka, ada yang distant learning. Distant learning kemudian terbagi dua. Ada yang kemudian disebut sebagai e-learning, ada yang kemudian disebut sebagai paper-based distant learning. Paper-based distant learning itu ya kasarnya ya saya hanya share dokumen aja. Kalau kita pakai Spot, saya upload dokumen bahan ajar di Spot, nanti kalian download, kalian belajar. Itu tetap paper-based walaupun bentuknya adalah berbasis elektronik. Atau yang paling jadulnya lagi, ya udah saya kirim tuh modul cetak gitu. Kalian kirim alamat di mana saya bagikan. Nanti kemudian dalam durasi waktu beberapa bulan kita ketemu secara offline atau online begitu ceritanya. Tapi kalian sudah melewati proses belajarnya. Proses pendampingan itu dilakukan hanya untuk membahas sesuatu yang tidak kalian pahami. Perkembangannya. Nah, baru di e-learning itu nanti ada online learning, ada mobile learning. Loh, Pak, kalau mobile bukannya harus online? Nah, tergantung gitu. Kalau online sejatinya itu menjamin terjadinya sinkronius gitu. Apa yang kalian permasalahkan itu langsung bisa direspon sesuai dengan konteksnya di waktu yang sama. Tapi di mobile learning boleh jadi tidak semuanya berjalan secara sinkronius.
ada yang asinkron juga. Kalaupun ada yang sinkron, boleh jadi terwakili oleh adanya agen tertentu gitu. Kalian buat apa? Ya semacam apa layanan yang otomatis kalau kalian lagi mau belanja apa ngajuin komplain misalkan di salah satu marketplace, komplainnya nanti dispesifikasikan tentang apa, nanti sistem yang balas gitu. Itu boleh jadi gitu ceritanya. Atau asinkroneus semuanya begitu. Jadi kalian siapin bahannya, kalau ada pertanyaan nanti akan dibahas kemudian begitu dalam satu sub tertentu. Itu mobile. Ya tinggal kalian akan lebih memetakan pada aspek yang mana saja. Tapi ini perlu dipahami untuk membedakan beberapa istilah yang muncul. Nah, maka dari sinilah kemudian obrolan tentang learning itu kita mulai. Maka saya ingin melihat, memandang sisi learningnya itu untuk pertemuan kali ini itu dari sisi pedagogical perspective of mobile learning. Jadi pedagogical perspective pedagogik itu bicara tentang bagaimana kemudian guru berkomunikasi dengan siswa. Jadi kan ada tiga ya, ada konten, ada siswa, kemudian ada guru. Nah hubungan antara bagaimana guru mengajar ke siswa dalam konten tertentu itu disebut sebagai pedagogik. Nanti bagaimana guru mengemas materinya itu kita sebut sebagai didaktik, tapi kita berfokus pada pedagogiknya saja. Nah, untuk sementara ya, nanti akan kita obrolkan tentang aspek didaktiknya. Nah, ketika bicara tentang pedagogical perspective of mobile learning, maka hal pertama yang menarik itu adalah keberadaan behavioris. Jadi behavioris itu berfokus pada stimulus dan respon. Bagaimana kemudian mobile learning yang dikembangkan itu mampu memberikan arti karena bisa memberikan stimulus sekaligus respon balik dari siswa. Gitu. Bentuknya apa? Nih, kalau kalian lihat ada multiple choice, itu yang paling sederhananya dalam bentuk evaluasi. Question with feedback. Jadi multiple choice itu ya yang menarik tuh kalian contoh deh kayak misalkan bentuknya Kahoot misalkan ya. Kahoot atau quizzes begitu. Simple, sama-sama multiple choice gitu. Tapi emosi dan kebiasaan yang kita bangun, yang terbangun dari mengerjakan itu jadi sangat luar biasa gitu. Atau bisa juga general practice, bagaimana kemudian kalian bisa menampilkan sebuah simulasi sehingga kalian bisa mencoba praktek langsung di situ secara umum tapi ya bukan untuk hal-hal yang detail. Atau quiz dan test, language learning gitu. Belajar bahasa, nanti ada skill-nya kayak gimana, kita belajar untuk mendengarkan dan kawan-kawan. Artinya ada sebuah kebiasaan yang terbangun dari sebuah proses belajar. Itu inti dari behavioris. Dan ini menjadi salah satu bagian dari teori belajar sebenarnya behavioris itu. Ini kalau saya share ya, ini teori belajar behavioristik tuh, lihat. Ini kalau kalian perhatikan gambarnya, aduh sayangnya ada yang ketutup. Gambar yang muncul di situ, jadi ada siswa yang bisa bersikap disiplin itu hanya kalau diberikan sebuah hukuman. Ini yang kanan tuh kalian lihat tuh. Jadi diancam dulu. Ini berisik, gua pukul nih. Diam dia. Tapi ada juga siswa yang menjadi belajar itu bukan karena punishment-nya, tapi karena reward. Karena reward. Sehingga lihat, kalau kalian perhatikan detail-detailnya ya itu ya. Kalau misalkan dengan demerit, ini punishment-nya itu, ya absensinya 3, pure test-nya 50, unprepared assignment-nya 30. Tapi attendance-nya 5, tesnya 20, reading-nya 30, macam-macam. Tapi ini akan membentuk sebuah kebiasaan. Hanya didasarkan dari stimulusnya. Apa stimulusnya? Ya dalam konteks ini misalkan itu adalah reward and punishment. Tujuan dari behavioris itu adalah satu, perubahan tingkah laku. Yang awalnya malas belajar, jadi termotivasi untuk belajar. Nah, gitu kira-kira. Karena perubahan tingkah laku, masalah dia paham atau enggak, ya nanti itu akan berjalan dengan sendirinya. Itu kalau menurut behavior. Gitu. Jadi orientasinya bukan untuk membuat siswa itu pintar, tapi merubah tingkah laku yang tadinya nggak mau, jadi mau. Nah, itu fokus dari behavior. Maka
asumsinya adalah tuh lihat hasil belajar itu hasil belajar merupakan berupa perubahan tingkah laku yang terukur. Apa bentuk tingkah lakunya? Macam-macam. Ya kalau bicara tentang sikap, ya berarti ya bagaimana sikap dia dalam belajar, mudah menyerah nggak gitu. Ketika kemudian dalam pantang menyerah mencapai hasil kognitif yang lebih baik, seperti apa? Nah, dalam konteks mobile learning kita yang seperti ini terfasilitasi nggak? Nah, kira-kira begitu. Itu pedagogical perspektifnya. Jadi dalam kacamata behavioris, harusnya keberadaan mobile learning itu memfasilitasi munculnya perubahan tingkah laku. Kan menjadi menarik ya. Nih, kalau gambarnya ini sebenarnya di bagian yang warna biru itu respon. Stimulus diproses, ada yang kemudian mendapatkan penguatan positif, itu yang di bagian atas, yang di bagian bawah itu penguatan negatif, nanti kemudian respon. Penguatan positif itu ya mungkin bisa jadi dari orang tua, misalkan begitu, ayolah kalian belajarlah biar nanti sukses gitu. Nah, penguatan negatif itu boleh jadi ya dari lingkungan, mungkin juga dari lingkungan orang tua, yang tadi juga sama ya. Jadi lingkungan orang tua, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, itu sangat memungkinkan menjadi sebab dari terjadinya penguatan positif dan negatif dari seorang siswa. Maka menciptakan lingkungan belajar yang menarik, nah disitulah entry point dari keberadaan mobile learning teknologi. Stimulus itu akan menghasilkan respon. Itu inti dari behavioris. Yang kedua, konstruktivis. Kalau tadi behavioris, ini konstruktivis. Artinya konstruktivis itu lebih mengarah pada construct new idea based on previous experience. Bagaimana kemudian suatu ide itu dihasilkan dengan mendasarkannya pada pengalaman yang lampau. Contohnya misalkan ini game dan simulasi. Ada berapa banyak orang yang sebenarnya nggak bisa naik pesawat, ini kalau di film-film lah ya sebenarnya. Tapi hanya dengan modal dia sering main game simulator begitu, nerbangin pesawat, dia sudah bisa mengenal situasi kokpit, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. SIM di Jakarta itu mungkin entah karena nggak tahu kalau sekarang ya, tapi yang saya tahu sebagian terutama untuk mobil itu sudah didasarkan pada simulasi. Simulasi yang kemudian mesin simulasinya itu ada di Ditlantas Polda Jakarta. Jadi nggak perlu keliling-keliling gitu ceritanya. Itu perlu, cuman tidak memungkinkan. Kalau kebayangkan kalian kalau di Bandung aja pasti sebel banget kalau berada di belakang orang yang lagi belajar nyetir mobil begitu. Apalagi di Jakarta, nggak ada yang belajar mobil aja macetnya udah kayak apa. Tambah lagi ada yang belajar nyetir mobil, makin luar biasa. Nah, tapi pengalaman yang didapatkan dari memainkan satu simulasi itu berdampak pada proses dia untuk bisa memahami kondisi realitanya. Walaupun tetap ada gap ya, tapi gap itu menjadi tidak terlalu besar dibandingkan dengan kalau dia tidak pernah pakai simulasi sebelumnya. Nah, sekarang dalam mobile learning itu harusnya aspek konstruktivisme ini ada. Jadi tidak bisa diabaikan. Nah, ini esensi dari konstruktivisme. Satu, dia menekankan pada proses belajar, bukan hasil. Jadi dengan cara apapun, proses belajar itu dimunculkan. Sehingga mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Masuk ya, yang di Havieros tadi juga masuk di sini. Mendorong siswa aktif dalam penyelidikan sehingga dapat mendorong rasa ingin tahu siswa. Nah, rasa ingin tahu inilah yang kemudian akan mendorong terjadinya pembelajaran secara kooperatif kolaboratif. Makanya dari pengalaman nyata, concrete experience, itu kemudian dia observasi dan dia refleksi, kemudian membentuk suatu konsep yang abstrak, dari abstrak ini testing in new situation, begitu aja putar-putar terus. Sehingga kenapa kemudian didasarkan pada previous experience gitu? Ya, karena previous experience itu akan membentuk terjadinya pengalaman baru. Ini hampir sama dengan shifting paradigma yang tadi. Jadi situasi yang lama itu akan membentuk yang baru dan itu terus-menerus terjadi. Sehingga dia dengan behavior yang dimunculkan dari proses ini,
dia akan menciptakan banyak keterbaruan pengetahuan bagi diri dia sendiri. Sehingga sesuatu ilmu itu hanya sebagai alat saja untuk mempermudah dia dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, dari sini yang ketiga, ini pedagogical perspektifnya adalah apa yang kemudian disebut sebagai situated learning, di mana kemudian immersion in a situation where expert and apprentice work together. Jadi ini sebenarnya kolaborasi antara pakar dan kita, orang yang kemudian berusaha untuk mencari informasi, sedang belajar gitu, ya di imersif gitu, disatukan dalam satu situasi tertentu. Bayang nggak? Dalam sudut pandang saya boleh jadi yang seperti ini akan sangat berbatas sekali. Kita selaku pengembang itu harus tahu expert siapa yang akan dilibatkan dan expert dalam hal apa gitu. Misalkan use device to take photo, write notes, upload and share data with others. Jadi ada situasi pembelajaran yang diskenariokan agar dia itu bisa melakukan sharing dengan orang lain, sehingga nanti kan sudut pandang kebenaran dari ilmu yang dia dapatkan itu tidak tunggal, tapi melibatkan juga orang lain. Nah, orang lain itulah yang kemudian nanti menjadi rekan diskusi. Nah, ketika diskusi itu kan jadi ada ilmu baru lagi yang muncul, begitu aja seterusnya. Sampai kemudian yang keempat itu adalah apa yang disebut sebagai problem based learning. Problem based learning ya kasarnya ini didefinisikan sebagai profit and ill-defined. Ill-defined itu ya problem, masalah yang sulit, bukan masalah yang sifatnya hafalan saja. Sebutkan apa yang dimaksud dengan, nah itu biasa. Tapi ill-defined itu kasuistis biasanya, kasus. Sehingga kalian diminta untuk melakukan nalar yang tidak biasa untuk bisa menyelesaikan persoalan yang diberikan. Profit and ill-defined problem and allow student to explore, dan memungkinkan siswa untuk melakukan eksplorasi. Nah, contohnya kayak gitu, misalnya studi kasus in medical education, business training, nursing, army training, dan kawan-kawan. Di kita dalam konteks ilmu komputer lebih banyak lagi begitu cinta. Bahkan ada beberapa hal yang memang menyangkut keilmuan komputer, problemnya muncul dari, anggaplah misalkan kasus penjualan begitu, tapi itu terselesaikan dengan ilmu komputer begitu cinta. Dan itu tidak sedikit, yang begitu ada banyak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah mobile learning kita itu mampu menyajikan ill-defined atau hanya sekedar reguler aja begitu. Kalau begitu ya berarti sisi pedagogiknya biasa aja gitu. Tapi soalnya soal reguler gitu yang hanya menanyakan tentang soal PG, manakah di antara berikut yang merupakan konsep dasar algoritma, gampang gitu. Kasih kasus coding ini kalau di run itu menghasilkan error. Jadi bagian mana misalkan atau bagian mana yang kemudian itu menjadi penyebab error yang dimaksud, atau bisa saja kemudian ya minta mereka untuk mengkonstruksi suatu coding tertentu, walaupun hanya sekedar menuliskan yang benarnya dari apa yang salah yang menurut dia salah. Ada banyak loh. Nah, problem based learning gitu. Nah, itu perspektif yang keempat. Sampai nanti pada akhirnya bisa muncul yang lain juga. Ya boleh jadi itu berhubungan dengan konteks awareness learning. Jadi sesuai dengan konteksnya. Kita menyiapkan mobile learning itu untuk konteks apa? Untuk pembelajaran biasa yang siswanya itu spesifik begitu, atau yang umum. Jadi anak SD, SMP, orang udah tua mengakses sistem kalian, dia akan punya pengalaman yang sama atau berbeda. Jadi disesuaikan dengan konteksnya. Jadi atau nanti kemudian ada yang disebut dengan social culture theory of learning. Ini bicara tentang masalah kebiasaan saja. Learning takes place in social context. Jadi dalam konteks sosial yang seperti apakah kemudian
sajian learning yang kita munculkan. Ya, dalam konteks pertanian jelas akan berbeda ketika kemudian itu disajikan untuk mereka yang berfokus pada perikanan atau kelautan gitu. Jadi konteks sosialnya seperti apa dan bagaimana. Demikian juga ketika dia juga akan membahas apa yang kemudian disebut sebagai collaborative learning. Jadi memungkinkan e-learning itu terkoneksi dengan yang lain. Jadi walaupun berfokusnya misalkan kalian buat mobile itu ditujukan untuk satu komunitas, tapi ada kemungkinan konten yang tersajinya itu diambil dari yang lain dan mau nggak mau kalian akan mengakses sumber dari yang lainnya itu, misalkan begitu, secara sederhana ya. Atau olahan datanya nanti itu juga mungkin bisa diproses dalam bentuk yang lain. Ada juga nanti dalam bentuk conversational learning. Jadi ini bicara tentang interaksi. Jadi apa? Ya tidak semata-mata tunggal informasi itu tersaji berbasis teks, video dan kawan-kawan, tapi memungkinkan ya terjadi konversasional, diskusi gitu, yang melibatkan expert. Nah, kalian ngobrol di situ, kan seru ya. Jadi ini masalah dinamika saja. Ini masalah bagaimana kemudian mobile learning itu dikemas agar menjadi lebih menarik. Jadi kalian bisa belajar dalam ya situasi seperti apapun, dimanapun, kapanpun gitu. Nanti baru activity learning, ya activity, subject, and tools yang digunakan. Jadi ada banyak lah ya, terkait dengan masalah hal ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup memberikan gambaran. Nanti saya sangat mengharapkan kalau ada hal-hal yang akan didiskusikan itu silahkan ditanyakan saja. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar untuk membentuk perspektif kalian. Aspek pedagogik apa sih yang sebenarnya menjadi kekhasan dari mobile learning? Saya ingin menggarisbawahi dari situ. Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti kalian boleh sampaikan di grup yang sudah dibuat atau langsung tanya langsung ke saya, nggak jadi masalah. Atau juga via Pak Erlangga nanti kita diskusikan lebih lanjut. Jikalau memang memerlukan pertemuan secara daring khusus untuk membahas pertanyaan kalian juga nggak jadi masalah. Begitu ya. Ini adalah bagian terakhir dari yang kemudian ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kalian pahami. Di akhir, saya ingin memberikan tugas kepada kalian. Ini hanya untuk menguji pemahaman saja. Dan ini dikumpulkan dalam durasi waktu 1 pekan. Maka harapannya di pekan depan kalian sudah bisa mengupload tugas ini dan nanti diuploadnya di spot aja. Nanti akan saya siapkan untuk layanan spot untuk itu linknya. Nah, tugasnya saya pikir cukup sederhana lah, mudah-mudahan ya. Saya minta kalian untuk memilih setidaknya 2 mobile learning yang kalian ketahui. Jadi pilihlah mana, oh menurut kalian mobile learning, nah, kalian ambil. Nah, kemudian saya minta kalian melakukan analisis dari mobile learning tersebut dalam perspektif pedagogi dengan menuliskan satu kandungan elemen dasarnya. Jadi dalam tinjauan behavioris, constructivist, situated learning, problem based learning. Kemudian yang kedua, kalian saya minta untuk membuat analisis ya pengayaan yang mungkin dilakukan agar mobile learning tersebut menjadi lebih baik. Jadi boleh jadi kalian ketemu mobile learning, ini nggak enak banget nih. Dalam pemahaman kalian ini kayaknya akan lebih baik kalau misalkan bentuknya seperti itu. Yang ini ditambahkan. Jadi nanti ini kalian buat dalam formatnya seperti yang saya sampaikan di bagian akhir. Jadi dibuat ya ini dikerjakan Word boleh, mau pakai Excel juga nggak jadi masalah, tapi dasarnya bentuknya seperti ini kurang lebih. Jadi satu ada 4 kolom. Kolom pertama itu nomor lah, biasanya kan ada 2, setidaknya berarti minimal 2. Kalau lebih silahkan saja, tapi penilaiannya tetap hanya didasarkan pada 2 yang terbaik. Jadi tuliskan nama dan URL dari mobile learning yang kalian pilih. Itu di kolom pertama. Kalian boleh diharapkan bisa menyertakan screenshot-nya bagian awalnya dan kemudian URL-nya juga. Ini sudah dijelaskan di atas, tapi mungkin dituliskannya di bagian bawah, nggak jadi masalah. Nah, perspektif pedagogisnya itu tadi dari yang kita bahas. Ada behavior,
konstruktivis, situated learning, problem based learning. Nah, kalian rinci di situ. Nah, sebisanya kalian tambahkan juga screenshot-nya. Screenshot dari fitur yang berhubungan dengan pedagogik perspektifnya. Jadi kalau behavior, oh menurut kalian ini behavior nih, oh ada tes nih, multiple choice, tempel. Gitu. Kemudian begitu juga dan constructivist, ini yang melibatkan experience, yang memungkinkan memfasilitasi terbentuknya ide baru. Kalian kasih screenshot-nya. Begitu juga dengan situated learning-nya dan problem based. Pengayaannya ya nanti berarti apa yang mungkin diperkaya dari behavior. Harusnya ini bisa dibuat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, begitu. Itu saran sih lebih tepatnya. Seolah-olah jadi kalian menganalisis apa yang sudah kalian analisis yang sekalian temukan, oh ini diperkaya. Bayang ya. Jadi boleh jadi mobile learning yang kita pilih itu punya banyak kelebihan. Tapi tetap memiliki satu kekurangan yang akan menjadi lebih baik kalau misalkan itu ditambah. Begitulah barangkali. Baik, saya pikir sementara itu untuk kesempatan kali ini, terima kasih karena sudah menonton. Mudah-mudahan ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami selaku pengampu mata kuliah ini yang tetap harus menyajikan sesuatu untuk bisa kalian pelajari. Nanti sekali lagi diskusi sangat terbuka, silakan kontak saya jikalau ada hal-hal yang ingin kalian diskusikan. Demikian barangkali, mudah-mudahan keberkahan dan kesehatan selalu Allah berikan untuk kita semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.